Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tentu tahu penyakit yang satu ini. Galau. Ini bukan penyakit baru sebenarnya, penyakit lama, tapi dia ketemu nama baru. Dan saat ini penyakit ini melanda hampir semua generasi, kecuali balita. Ada juga balita galau gitu ya, karena balita belum twitteran. Ya. Ini penyakit ini. Nah, kita belajar sedikit dari surah Al-Fat ya, ayat 4. Nah, surah ini lagi berjalan nih tafsirnya di chatting yang pagi ya, surah Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Jadi asalnya itu semua hati itu tenang. Ini kan Allah yang nurunin toh, maka Allah juga nanti nyabut. Kalau ketenangan itu sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, terjadilah kegalauan. Kegalauan itu kadang-kadang kemudian ketemu obatnya, tapi ternyata obatnya tidak liyazdadu imanan ma'a imanim. Tidak bertambah iman seseorang, tidak menambah apapun ibadah, malah dia ketemu maksiatnya lebih. Misalkan dia ketemu obat galau di istri tetangga. Loh, ada yang begitu, dia galau sama istrinya, ketemu obat galaunya di istri tetangga. Sesungguhnya itu bukan obat galau, melainkan malah akan bertambah dosis kegalauannya. Obat galau yang benar itu adalah ketika dia ketemu ketenangan, lalu dia bertambah imannya. Kita baca dulu ya, sambil nunggu Denny datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Nah, obatnya itu karena yang nurunin ketenangan itu adalah Allah, maka harusnya mencari obat itu juga dari Allah. Nah, salah satu obat mujarab buat galau itu masjid. Karena yang nurunin ada di situ tuh, ada di masjid. Jadi yang pertama kali kalau ada kegalauan, keresahan, ketidaktenangan, kekhawatiran, cepat-cepat masuk masjid. Nah, obat galau karena juga adanya di Allah. Maka Allah itu punya kalam, namanya Quran. Balik ke Quran. Kira-kira begitu. Obat galau karena adanya di Allah, ingat sama Allah, namanya zikir. Kira-kira seperti itu. Obat galau karena dari Allah, maka ya Allah memerintahkan kepada kita bersedekah, kita bersedekah. Semakin kita kemudian tidak mengerti ketenangan itu dari mana, dan kegalauan aslinya juga dari mana, maka akan bertambah-tambahlah ketidaktenangan, bertambah-tambah juga kegalauan, dan bertambah-tambah juga hancurnya. Subhanallah. Mana dia ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Nah, apa yang mukanya ini? Iya, saya jadi kebawa galau, Pak Ustaz. Soalnya teman-teman saya pada galau semuanya. Oh, kenapa? Banyak ada nih di Twitter aja teman-teman saya tuh lagi galau tingkat kabupaten. Galau ada tingkatan-tingkatannya, Pak Ustaz. Iya. Galau tingkat RT itu masih cuman gelisah-gelisah biasa. Tingkat kalau udah tingkat kabupaten itu udah nggak mau ngapa-ngapain. Oh, kemana? Diem kayak ayam nelen karet, Pak Ustaz. Ayam nelen karet. Iya. Den, sapa dulu pemirsa biar nggak galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tema kita malam ini obat galau. Iya benar-benar. Ada obatnya, Pak Ustaz? Ada. Kadang-kadang gini ya, yang tidak disadari sama para orang tua adalah anak itu sebenarnya salah satu faktor utamanya juga adalah orang tua. Ketika orang tua ngempanin terus rezeki yang haram, maka anak ini emang kayak cacing kepanasan dia. Dia akan nyari gitu, gitu. Gampang gelisah. Gampang resah karena hartanya tuh haram. Pengaruh tuh, Pak. Pengaruh, sangat pengaruh. Jadi istri gitu ya, kemudian kok kayak bukan istri gua loh gitu. Gua kenalnya lu nggak begini nih,
Tapi si suami nggak nyadar gitu, karena dia yang mengubah istrinya begitu dengan rezeki yang haram. Anak juga begitu kan, ketika mana ada sih orang tua yang pengen anaknya nyolong, maling, jahat, aniaya. Tapi tanpa sadar orang tuanya menciptakan kegalauan di dalam hati sang anak dengan kemudian terus-menerus memberikan dia harta yang haram. Akhirnya tindakannya juga jadi ke arah situ gitu. Belum lagi dipengaruhi faktor dianya sendiri. Belum lagi dipengaruhi faktor temannya, belum dipengaruhi faktor yang lain-lain. Lingkungan dia gitu Pak. Lingkungan dia. Nah, ada itu tuh. Ada tamu. Iya. Nih, tamu kita juga sering galau. Pernah galau, kalau tadi kan tingkat kabupaten. Ini lebih parah Pak Ustadz. Nasional. Dia pernah galau tingkat provinsi. Karena berkali-kali, ntar aja denger langsung Oke, ya. dah. Ini dia Mas Iwan Setiawan. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Ini muka masjid, Muka masjid. bukan muka galau Tapi ini. pernah galau katanya. Oh, pernah galau. Saya juga bingung, biasanya kan orang yang sering galau badannya kurus. Ini galau di mananya ya? Sehat ini makannya banyak gitu ya. Mas Iwan, Gimana, apa kabar? gimana? Sehat Mas Iwan? Alhamdulillah, Mas Denny. Ya mungkin Segalau apa sih waktu itu? dulu tuh galau sampai mungkin sampai merasa kita hidup ini kayak nggak ada artinya lagi, mendingan Subhanallah. aduh Dengan apa selesai ya. Jadi Wassalam. kita kerja, usaha segala macam, tapi endingnya nih karena maklum Ustaz, umur nambah terus, jodoh mau ketemu lepas lagi. Oh, lepas galaunya lagi. gara-gara jodoh. Itu umum banyak terjadi ya. Kita anggap pasangan kita yang ini sudah pas, terus Set mau ngurus balik nama BPKB gagal. iya gagal lagi. Mau kawin maksudnya mau nikah. Sementara adik kita udah ngelangkain 3 kali. Tapi sebelumnya saya mau nanya, Iya, itu gimana? dilangkain 3 kali tidur di ubin. Ya udah lewat dulu. Jangan kemana Ntar aja, dicoba Oke. ini kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut nih dengan ceritanya Mas Iwan yang pernah 3 kali dilangkain. Cie. Ini Galau kalau- jodoh nih. Dalam hal jodoh. Kalau menurut saya udah bukan tingkat provinsi lagi nih Pak Ustadz galau. Udah galau tingkat kerajaan kayaknya. Silakan Dok. Iya. Jadi mungkin diawali dengan waktu kita sudah mulai usia bertambah, di usia 30 bertambah terus, mulai dilangkai adik pertama. Padahal kita sudah punya calon waktu dia nikah, kita udah hadirkan. Kita pikir setelah ini nih kita, ternyata Dilangkain lagi. dilangkain. Dilangkain. Allah lepaskan pasangan itu, lantas kita merasa, oh mungkin ini bukan pasangan saya. Dan kebanyakan orang merasa seperti itu, mencari yang terbaik. Lantas kita berusaha lagi untuk cari pasangan. Dapat lagi. Nah, pada saat pernikahan ada yang kedua, kita merasa setelah ini saya ini. Iya. Iya kan? Nah, setelah itu ternyata setelah nikah yang ini lepas juga, ternyata bukan pasangan kita lagi. Dilangkain lagi. Tuh. Dilangkain lagi yang kedua. Tambah galau. Artinya pada saat itu saya merasa muka nggak jelek-jelek amat. Ya. Enggak. Keren. Iya makanya pada saat saya sudah dilangkain lagi yang ketiga, pada saat itu, waduh, sepertinya ini problem nih. Bukannya ini Pasti masalah sesuatu nih. yang biasa, ini pasti ada masalah. Maka seperti tadi Ustadz pernah cerita, disitulah saya mulai mendekatkan diri. Saya sudah mulai Oke. ke masjid. Jadi dibimbing waktu itu kita mencatat kira-kira kita masuk di kesalahan yang mana dari 10 dosa besar yang pernah Ustadz bahas. Akhirnya yang saya lakukan tadi tidak mencari jodoh. Saya melakukan pertobatan yang maksimal. Pada saat itu kita sudah mulai, dan 10 dosa besar itu satu persatu kita coba selesaikan. Dari situ saya terinspirasi pada saat saya mencari proses untuk mencari Tuhan, dan di situ saya melakukan perbaikan dari mulai ibadah, dan proses itu tanpa kita harus mencari jodoh kita. Datang. Insya Allah Ustaz. Subhanallah. Sekarang sudah beres dong. Alhamdulillah. Ustadz juga pernah menyampaikan bahwa
nikah itu adalah pintunya rezeki. Wih. Ternyata anikahu miftahu rizki itu, Ustaz, setelah mendapatkan jodohnya, ternyata rizki itu mulai dibukakan. Kebetulan saya wirausaha, akhirnya apa yang kita inginkan Allah hadirkan pelan-pelan. Nah ini pula Den, sebelum kita manggil benar. bintang tamu spesial kita ini. Ini yang terjadi sama banyak sekali anak muda zaman sekarang. Karena melihat mereka jauh dari masjid, jauh dari Quran, jauh dari Allah. Maka kita sebagai abang, sebagai... Bukan sih berarti kita dekat sama Allah banget, enggak ya. Tapi saya kalau melihat itu diri saya pribadi dan keluarga dan juga anak-anak muda. Kenapa penyakit ini melanda? Karena tanda-tandanya sudah ada sama mereka semua. Jauh dari masjid, jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari Quran, dan jauh dari perilaku-perilaku yang menyenangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita panggil tamu kita. Oke, kita panggil tamu kita. Kita juga bisa tanya-tanya. Ini teman saya, Bu. Ini. Teman kos. Teman Pak Ustadz Yusuf Mansur. Teman kuliah. Tahu banyak. Iya. Langsung ini dia. Abang Mucle. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang top ini. Jadi, alhamdulillah. Silakan. Saya dulu kalau sore-sore di Bintaro, waktu itu kita ada rumah sedikit di Bintaro. Sore-sore sama Mucle main gitar. Asik. Mucle yang main gitar, saya yang nyiapin tehnya. Iya. Udah. Kalau saya main gitar emang nggak ada teh, nggak bisa bunyi gitarnya. Iya. Jadi nggak pakai senar, pakai teh ya? Pakai teh, disiram-siram aja begitu. Ya pakai senar lah. Iya. Bang Mucle, udah berapa lama kenal Pak Ustadz? Ya kalau Tahun berapa? dibilang Masih ingat nggak dulu? tahun 90-an ya Ustadz ya? Iya, 60-an. Tahun 90-an kita udah deket. Iya. Terus Ya deket aja. deket? Berapa meter jaraknya deketnya? Jauh dekat 3.000. Itu naik bus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kenapa sih lu Mina ninggalin gua? Gua jadi galau kayak begini Mina. Biar kate lu dan punya, sekarang gua tetep gua jadiin lu. Gua culik dan Apa sih Kal? Pri, lu diem aja gua ngebayoran. Gua lagi galau nih. Galau apaan sih Kal? Mina ninggalin gua, Pri. Orang mah yang namanya galau tuh kagak yang namanya sholat, kagak yang namanya kumpul-kumpul di majelis taklim. Itu baru namanya galau. Udah, ini gue mau beres-beresin musola nih, mau bersih-bersih musola. Ntar mau ada Yusuf Mansur datang. Bener lu, Pri. Mau ngikut nggak lu? Mau dong, Pri. Pakai mau segala. Cepetan kalau mau ngikut nih, mumpung gue mau ke sono nih. Ya udah dah. Ya. Iya. Gua musola. Aminah. Sekarang emang abang gak punya Aminah. Tapi abang punya Allah. Assalamualaikum. Apain gua galau-galau begitu? Hah. Pantes Aminah cakep. Si Haikal agak banget ninggalin. Lu ngapa kagak mau sama gua aja sih? Sapri! Ya. Kal. Ayo! Wah, galaunya karena Iya, Itu Aminah kemana itu dia? Aminah itu tadi di foto itu namanya Aminah. Kenal juga kenal? Ya. Siapa sih dia? Kirain kenal. Bang Mucle, Iya. teman lama. Kalau ngelihat Bapak Ustadz Yusuf Mansur, apa yang bisa diceritain? Sebetulnya terlalu banyak cerita saya dengan Yusuf Mansur ini. Saking banyaknya cerita, jadi nggak ada yang saya ceritain kayaknya. Kalau banyak ya ada yang diceritain. Maksudnya bingung dari mana saya mulai ceritanya. Yang paling berkesan yang nggak bisa dilupain pengalaman apa ya? Ini dari tadi ngomongin apa sih, galau ya? Galau, ini galau tentang Sebetulnya galau. Ustadz Yusuf Mansur tuh lebih galau. Pernah galau? Lebih galau dari yang, pokoknya rajanya galau. Jadi cerita dulu singkat waktu itu kita punya kumpul-kumpul ya Ustadz ya. Saya nggak tahu kenapa nih tiba-tiba dia murung, diem.
Saya kan nggak mau tahu orangnya kan. Maksudnya nggak mau nanya juga, takut tersinggung. Dia punya persoalan dengan siapapun, saya nggak pernah mau tahu juga gitu kan. Tapi dia juga nggak mau cerita. Akhirnya nggak ada ngobrol tuh kita. Cuma nggak ada yang bisa diceritain dong. Nggak ada ngobrol. Nah, terus? Cuman dia ujuk-ujuk ngajak, Cek, lu mau ikut gue? Kemana? Ke mana tuh? Bogor. Daerah Sawangan, Baranang Siang apa mana tuh? Baranang Siang apa Baranang Malam, gue lupa tuh. Sore kayaknya sekarang. Dia ngajak situ, itu jam berapa tuh Dan? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita berangkat, waduh ini udah jam 2 pagi. Emang dia pekerja keras, nggak kenal waktu. Tapi waktu kenal dia. Kenal waktu, berangkat jam 2 pagi naik motor. Motor lagi? Naik motor. Jam 2 pagi. Motornya pun yang gede, motor Harley. Tiger noceng. Wah, iya. Berangkat nih kita jam 2 pagi, tet, di jalanan sepanjang jalan kagak ketemu orang. Itu lewat mana sebenarnya kita sih? Kagak ketemu orang, gelap. Tiba-tiba nongol-nongol di mana? Fuat. Di got kita nyusruk. Nyemplung ke got. Nyemplung ke got. Ini kepala motor tuh udah nyemplung setengah ke got. Untung kita masih di darat. Kalau enggak kita ngobrol sama cebong. Ya kan? Bahaya itu. Bahaya. Di darat dalam hati, ya Allah, gue kenapa nih kok nyusruk begini? Lihat tangan pada berdarah. Sini tuh bekasnya tuh Den. Masih ada? Masih ada bekasnya. Oh, masih berdarah. Ini bekasnya. Ustadz juga mungkin masih nyimpen bekas itu. Terus? Nah, singkat cerita motor itu udah rusak dong karena dia nabrak masuk ke got, iya. coran got itu. Ada cagak nabrak, bang nggak kelihatan. Kan dia yang nyetir, gue nggak tahu ada cagak. Iya, dia di Gua depan. Di depan terima jatuh. Gue terima jatuh. Terima jatuh. Jalan terus kita, ya udah jalan. Motor itu lampunya Dengan kondisi motor rusak, jalan lagi. Lampunya udah mangap ke atas, bukan ke jalan nih. Dia nyetir dua kali ya. 2 kali jatuh ya. 2 kali jatuh. Nah, ini yang pertama. Dia udah nggak ingat. Motor jatuh, jalan lagi tetap. Jalan lagi, itu footstep udah bengkok. Lampu udah ke atas, jalan lagi, sampai deh tuh ke tempat tujuan, daerah Bogor tuh. Ketemu dia sama temennya, aneh di luar nungguin, nggak tahu urusan apa deh. Ngobrol panjang lebar, udah rapi nih, udah. Jam berapa tuh lihat jamnya jam 3:30. Jalan lagi kita pulang. Itu lampu tetap begini nih, ke atas. Wah, kata polisi ada diskotik nih. Lampunya begini-begini. Udah kendor. Bawahnya jatuh. Luar biasa waktu itu. Ya, aneh ngikut aja lagi. Jalan terus. Nah ini nih, puncaknya itu ketika dia udah ngantuk, jalan udah begini, aneh tabok. Pak, bangun lu, jangan tidur. Bangun lagi, jalan lagi kan, nah, aman. Namanya kita dibonceng kan terima jadi kan. Dia mah enak, begini aja. Bener tuh, begitu ada jalan gelap sedikit, udah nggak kelihatan lampu, pemisah jalan, trotoar dihajar. Diuk, motor mental, terbang motornya, aneh mental 4 meter ke kiri jalan, persis di pinggir jalan, dia di tengah udah begini, nggak bergerak. Itu jatuh yang kedua tuh? Jatuh yang kedua. Oke. Mungkin mudah-mudahan Ustadz masih ingat nih. Jatuh yang kedua udah begini, aneh lihat, aneh masih sempoyongan tuh. Jalan lihat, ya Allah, di tengah jalan, aneh seret-seret ke tengah. Aneh seret-seret karena di belakang ada mobil. Takut mobil. Ada mobil, emang ada mobil, lampunya udah nyala gitu, udah jadi nyorot. Diseret ke Jadi arah aneh seret jalan. ke pinggir jalan. Oh, kirain ke mobilnya, Mas. Ya jangan, ke pinggir jalan tuh Ustadz. Akhirnya ada orang yang ngebantuin. Pak Ustadz nggak sadar tuh waktu itu? Nggak sadar, karena setelah itu dibawa ke klinik pun masih nggak sadar. Saya pun setengah sadar. Kalau Ustadz udah nggak sadar, udah amnesia lah. Ya karena kan kalau orang kebentur palanya amnesia Bu ya. Amnesia, udah nggak ingat apa-apa. Sadar baru besoknya Sadar-sadar jam 12 siang. di rumah sakit. Nah seperti itu. Lampu motornya itu masih nyala nggak? Udah dimatiin. Kan udah jahat ya terbalik, ngapain masih dinyalain. Itu sih motor si Didit tuh, motor teman. Itu motor baru aja keluar STNK. Tuh. Motor paling canggih waktu itu. Begitu paling canggih. paling 2.000. Begitu kejadian yang kita telepon, yang saya telepon pertama kali, Dit, kita tabrakan. Wah, jatuh nih dari motor. Dia nggak nanyain motornya kenapa-napa, enggak. Terus di mana? Itulah hebatnya teman. Dia langsung nyusulin, dia urusin kita di klinik. Paginya baru ke rumah sakit Fatmawati. Gitu.
Ane di ronsen sana sini, sampai sekarang masih ada mungkin ronsenannya tuh. Mau lihat? Enggak, makasih, enggak usah. Jarang-jarang Ane difoto di sini. Kapan-kapan aja ya. Oh gitu. Iya. Itu cerita yang paling berkesan kalau Denny ingin tahu. Luar Jadi biasa. kegalauan itu juga bahaya. Iya. Dan bahkan membahayakan orang lain. Karena membahayakan juga mucele yang tidak tahu apa-apa semua. Nah, ntar kita masih banyak cerita di antara mereka. Dan bagaimana kisah lampu motor itu? Jangan kemana, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu juga yang diucapin sama Mas Iwan waktu dapat pasangannya. Uish. Akhirnya jomblonya berakhir, Pak Ustaz. Berakhir, galaunya hilang dong. Galaunya hilang. Waktu itu dapetnya gimana Mas Iwan? Ya, jadi sekali lagi Allah yang atur ya. Ya. Jadi pada saat ada satu pekerjaan, saya kebetulan waktu itu sedang membuat tabloid suatu masjid. Jadi saya masuk dalam pengurus itu. Nah, Allah atur di sebelah kantor itu ada calon istri saya ternyata di situ. Jadi dipertemukanlah di situ. Lantas kita ya seperti biasa mulai coba telepon, pendekatan, dan prosesnya memang jadi tidak terlalu lama karena faktor usia juga kita sudah bertambah terus. Saya tidak cari pacar tapi cari calon istri. Sebenarnya dengan kita memulai dengan pertaubatan, ya pertaubatan itu kita mulai, lantas kita imbangi dengan ibaratnya dalam kehidupan ini kan kita di bahtera kehidupan pasti ada gelombang di situ. Dulu rumusan yang Ustadz lakukan pada saat konseling ya kita pakai untuk kehidupan kita sendiri. Jadi pada saat kita menerima masalah Ustadz, langsung kita cross check ke situ. Tidak untuk orang lain memang Ustadz ajarkan, tapi untuk diri kita. sendiri. Jadi pada saat di kehidupan kita pastilah Ustadz saja pasti akan mengalami masalah, kita semua akan mendapatkan masalah. Tapi kalau rumusannya sudah kita dapatkan, maka kita jalan dengan tenang Ustadz. Pada saat itu kena di kita sadar bahwa oh iya kita ada keliru dan itu bentuk peringatan Allah kepada kita jadinya. Tapi pemirsa saya kasih tahu sama ente pada termasuk sama saya juga, Ya. bahwa masalah mah akan ada aja. Karena masalah itu nggak selalu harus dari sebab. Contoh begini, nggak mesti orang yang ahli olahraga lalu nggak punya penyakit. Nggak mesti itu. Ada orang yang ahli olahraga juga sakit aja. Karena itu mengkehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia nggak punya duit gara-gara nggak bisa nabung. Tapi banyak juga orang yang nabung juga akhirnya nggak punya duit juga karena duitnya hilang atau sesuatu. Jadi masalah itu akan selalu ada, karena itulah Allah tetap selalu ada untuk kita setiap saat kembali kepada Allah SWT. Iya. Nah, ini Pak Ustadz. kan gantian nih Benar. saya. Nah, tadi kan saya udah nanya tentang Bang Musle ke Pak Ustadz. Sekarang saya mau nanya tentang Kayaknya ada yang belum diketahui sama pemirsa nih. apa itu tentang Abang Musle? Mucla ini, jadi kan banyak organisasi itu di kampus ya. Di kampus. Dulu saya ketua K3. Jadi ketua kajian Kitab Kuning Klasik. Oh. Di Kitab Kuning Klasik saya ketuanya. Nah ini Mucla ini ketua Hikmah. Himpunan Kori Mahasiswa-Mahasiswi. Oh baru tahu nggak? Wah. Luar biasa. Himpunan Kori. Kori ini. Makanya kita minta beliau baca Quran ya. Boleh Baca Quran. Baca yang tadi tuh. Waladhi anzala. Ini nggak salah nih. Enggak salah benar. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. Masya Allah. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا
Sadaqallahul azim. Elah. Dikit lagi dong. Lagi. Hah? Bagus banget ya. Wah, surprise ya. Surprise. Mau tangan buat bocah. Ketuanya ya. Punya sedikit lah. Kalah. Besok nih aneh ceramah mutleng aja. Oh ya nggak? Pemda Riau, Pemda Jambi, Pemda Padang, Pemda segala macam. Kalau undangan ke saya, ente ngaji ntar. Kori. Surprise kan? Surprise. Ya alhamdulillah Masih ada. punya ilmu sedikit. Saya juga sempat ngajarin anak-anak mahasiswa juga. Sempat diundang di MTQ nasional. Mutleng gitu. Negeri impian. Ustaz, Hobinya apa ya? Kalau Abang Musle? Hobinya ntar, tahan dulu. Iya. Kita lewatin dulu. Yang mau lewat, abis itu kita ada satu lagi. apa Surprise lagi? Ntar. Lampu motor. Enggak, bukan lampu motor. Itu kisahnya motor. Sekarang kisahnya Bang kisah Musle. saya. Iya. Ntar bener ya? Ntar Iya. gitu. Jadi jangan kemana, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Banyak yang baru kita tahu juga nih dari Pak Ustadz, dari Bang Musle juga. Jadi udah nih satu-satu nih. Satu ya. sama, tapi ini mau ngasih lagi. Ngasih lagi. Yang 21. 21. Ustaz, Mutle apa? ini bisa banget niruin Omai Rama. Ah serius? Oh serius. Ibu suka sama Pak Romai Rama? Suka? Nah, Oh. Dan ini sebenarnya acara siapa sih? Acara ente. Udah ayo. udah nggak boleh. Berangkat. Kalau Pak Ustadz yang ngomong harus dikasih. Kalau dia yang minta, gua nggak bisa nolak. Nggak udah. bisa ya. Di sini aja, nyampe gitarnya. Oh, nyampe. Sampai gitarnya. Nah. Oh, sih. Mantap ini. Dulu kami menghibur anak-anak sekolah, Bu. Kita keliling sama Mucele. Begini modelnya. Kan masuk-masuk tuh ada orang masuk pakai Quran, pakai lagu dulu, macam-macam deh zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bang Haji. Ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menghimbau kepada hadirin dan hadirat yang ada di rumah untuk senantiasa ingat kepada Allah. Mahal banget. Lanjut silakan Bang Haji. Itu gaya saya. Oh iya Bang Haji. Saya akan persembahkan 175 lagu. Kebanyakan. Durasinya nggak panjang. Kebanyakan silakan. Baik, kalau begitu saya akan bawakan satu lagu. Iya. Sebetulnya lagu saya ada yang bersambung. Begadang 1, terus begadang 2, begadang 3, masuk angin. Sekarang yang mau dinyanyi yang mana Bang Haji? Yang saya ingin bawakan adalah sebuah lagu ini ketika Bang Iwan melakukan pendekatan kepada seorang wanita. Yang hadiah buat pemirsa juga nih. Yang berjudul Adu Domba. Salah. Itu bukan tentang cinta. Bukan tentang cinta. Saya akan bawakan lagu Syahdu. Syahdu. Bila kamu Terima kasih. Bang, masa gitu loh. Apanya? Takut kepanjangan. Di dekatku hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Mucla irama.
Kayaknya kita perlu muter ke daerah-daerah nih. Apa lagi ente ceramah nih nyanyi begitu. Ini ordernya makin banyak. Tadi ceramah ngaji, habis ceramah nyanyi. Udah jalan mana kayak dulu. Oh iya benar. Kayak dulu. Jangan naik motor lagi ya. Sekarang udah naik mobil mewah. Alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah. Ini episode paling saya demen. Ketemu teman lama. Ya, Dulu masih- makan tidur di rumah. Bener. Saya belajar ngaji sama ibunya juga. Ibunya pernah ibunya gini, datang. Coba Jam'an, ini nama asli. Ini Yusuf Mansur kan nama palsu. Sama, Mucile juga nama palsu, nama aslinya Michael. Jauh banget. Iya asli nama palsu. Michael, kagak cocok ah. Den, Gimana? datang ke ibunya. Datang ke Ibunya ibunya. ini tukang gado-gado. Tukang masak. Tukang makanan. Enak banget. Pokoknya kita kalau datang ke rumah dia nih, kita bakalan melongo kalau gado-gadonya habis. Kalau makanan habis. Nah, suatu saat saya teman, ibu pengen lihat kamu nulis Quran kayak gimana. Wah, saya kan tulisannya sebenarnya jelek nih. Saya bilang, ya udah saya minta waktu. Nah, saya ke kamar, gua ambil kertas kosong, gua tiban Quran. Ini ibu ente nggak tahu nih, sampai sekarang nih baru tahu nih. Begitu saya tulis selesai, saya kasih. Nih ibu, Masya Allah, kamu emang kiai ya, tulisannya bagus, kayak Quran asli. Padahal nyeplak ya. Padahal nyeplak. Itu kebiasaan lu waktu SD tuh nyeplak duit yang masyarakat. Nah, ini juga ada nih yang mau disampaikan sama Mucle. Katanya punya kenangan ya yang diberikan sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Yang Iya. sampai sekarang masih gimana? Ya alhamdulillah kenangan itu sampai sekarang nggak pernah hilang, jujur aja. Dan itu membekas sekali. Kenangan apa tuh? Ini rahang bengkok nih. Oh mana? Oh iya. Oh waktu jatuh naik motor. Iya iya. Oh iya iya. Kan pas jatuh itu kepala. Tre, aneh minta maaf bener. Aneh minta maaf bener. Apa? Subhanallah. Nggak apa-apa. Rahang bengkok asal hati lurus. Benar. Iya. Aduh, deh, Wah, kelihatan seru. deh. Kita langsung doa aja. Iya, Pak Ustadz. Baik pemirsa, siapkan hati. Kita tetap bercanda, tapi tetap kita belajar ya. Dan sekarang kita saatnya berdoa pada Allah SWT. Habis doa, langsung disambung sama Mucele mengaji. Saya Yusuf Mansur dan Dani Cagur nanti minta maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan mendatang. Ayo pemirsa, kita istighfar. Astagfirullah. 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 Salawat pemirsa. Allah. Allah. Silakan berdoa pemirsa. Saya mengaminkan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sebagaimana episode-episode yang lalu ya Rabb. Episode kali ini pun kami berdoa lagi kepada semua pemirsa sedang berdoa memanjatkan apa yang dikeluhkannya, apa yang dirasanya, apa yang dibutuhkannya, apa yang diperlukannya dari Engkau yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa ya Allah. Jadikan kami semua berhati tenang, tidak gelisah, karena ada Engkau yang selalu yang Maha menemani kami ya Allah. Engkau juga yang Maha Kaya. Kau juga yang maha menolong, membantu, mengeluarkan kami dari kesulitan. Kau yang maha memberikan jodoh. Kau yang memberikan anak turunan. Kau yang memberikan pekerjaan, usaha. Kau yang maha melapangkan segala kesulitan. Kau yang maha memudahkan ya Allah apa yang sulit. Engkau juga Allah yang maha rahman, maha rahim, senantiasa menunggu kami ini kembali kepadamu ya Allah, bertobat, memperbaiki diri. Jangan biarkan di antara kami ada yang melihat neraka-Mu ya Allah. Aminkan doa-doa semua pemirsa oleh para malaikat-Mu ya Rabb. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup dulu nanti biar Mucele ya mengaji untuk kita semua. Terima kasih buat semuanya, buat pemirsa di rumah yang telah bersama kita beberapa saat tadi, juga jamaah yang telah hadir. Terima kasih Total Kid and Friend. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Mucele terima kasih, Mas Iwan terima kasih, jemaah terima kasih. Dan kemana saya Denny Cagur dan Dari mana-mana gimana udahan kok. oh iya. Udahan. Iya, maksudnya saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله